Halo warga, bertemu lagi dengan saya Sandi di channel yang masih kecil dan belum konsisten ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu alat pendakian yang wajib warga bawa ketika warga ingin melakukan pendakian di sebuah gunung. Alat apa itu? Simak video ini ya dari awal sampai akhir. Alat yang akan saya bahas kali ini adalah sleeping bag. Mungkin buat warga yang sudah sering melakukan pendakian gunung pasti tahulah ya, sleeping bag itu gunanya untuk apa. Nah, buat yang belum tahu, sleeping bag itu gunanya untuk menghangatkan tubuh ketika warga ada di gunung. Jadi semacam selimut gunung itulah ya. Nah, sleeping bag sendiri memiliki beberapa bahan atau jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang itu, jenis-jenis sleeping bag berdasarkan bahannya. Untuk yang pertama yaitu ini nih, sleeping bag berbahan polar. Jenis sleeping bag berbahan polar terbuat dari dua lapisan, yaitu outer yang terbuat dari bahan parasut atau sejenisnya, dan bagian inner dari bahan polar. Sleeping bag ini sangat tipis dan bisa dipacking menjadi ukuran yang sangat kecil, sehingga bisa lebih mudah untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam tas. Sleeping bag jenis polar memang lebih cepat memberikan rasa hangat dibandingkan dengan jenis lainnya. Hal ini karena lapisan polar akan lebih cepat menyerap panas. Namun jenis sleeping bag ini juga mudah ditembus hawa dingin dari luar. Maka dari itu, tidak disarankan memakai kantong tidur yang satu ini di pendakian gunung yang cukup tinggi. Sleeping bag ini adalah sleeping bag pertama yang saya gunakan ketika mendaki gunung. Agar lebih hangat, biasanya saya menambahkan blanket tenun atau emergency blanket yang terbuat dari aluminium foil. Jika lupa membawa keduanya, saya biasanya menggunakan sarung agar lebih hangat. Sleeping bag ini dibanderol dengan harga 50 ribuan sampai 100 ribuan. Lalu yang kedua adalah sleeping bag dengan bahan Dacron. Ini saya menggunakan Makalu Alpstream. Nah, ini sleeping bag kedua saya. Setelah pertama saya menggunakan sleeping bag yang polar dulu waktu pertama kali melakukan pendakian. Nah, setelah itu saya upgrade ke yang Dacron ini. Untuk sleeping bag berbahan Dacron terbuat dari 3 lapisan, yaitu outer dari bahan parasut, lapisan inner yang terbuat dari bahan taffeta, dan lapisan filling yang terbuat dari bahan Dacron. Bahan Dacron merupakan serat sintetis yang mirip dengan kapas. Sleeping bag jenis ini akan lebih hangat dan bisa menahan hawa dingin dari luar karena seratnya yang berongga sehingga dapat mengunci hawa. Sleeping bag ini juga bisa bekerja seperti isolator yang mengunci panas tubuh di dalam sleeping bag dan menahan hawa dingin dari luar. Kelemahan sleeping bag jenis ini adalah ukurannya yang lebih besar ketika dipacking, sehingga akan menghabiskan banyak ruang carrier tapi tetap ringan. Harganya juga biasanya sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan jenis polar. Sleeping bag jenis Dacron ini cukup bagus untuk dipakai pendakian di gunung Indonesia. Sleeping bag jenis Dacron ini dibanderol dengan harga mulai dari 70 ribuan hingga 200 ribuan, tergantung merek dan bentuknya. Lalu saat ini saya menggunakan sleeping bag jenis ketiga, yaitu sleeping bag bulu angsa. Ini saya menggunakan sleeping bag dari
ini Big Adventure. Nah mungkin ini terlihat besar ya, tapi sebenarnya sleeping bag ini tuh bisa di packing lebih kecil lagi dengan cara ditarik seperti ini. Sleeping bag jenis bulu angsa ini sebenarnya tidak begitu pas kalau mau digunakan di Indonesia, karena suhu di Indonesia tidak sedingin suhu gunung yang bersalju. Sleeping bag jenis bulu angsa ini memang dirancang untuk suhu yang ekstrim dan biasa dipakai di gunung yang bersalju. Bulu angsa mempunyai kemampuan untuk mengembang lebih baik dari bahan polar dan bisa menahan suhu dingin yang ekstrim. Dari satu bulu angsa mempunyai ratusan hingga ribuan cabang kecil, sehingga bisa mengembang dan menjadi isolator yang bagus. Tapi menurut saya, sleeping bag jenis bulu angsa ini adalah sleeping bag yang bisa membuat kalian menjadi lebih nyaman ketika berada di gunung. Sleeping bag jenis ini dibanderol dengan harga mulai dari 400 ribuan hingga di atas 1 jutaan rupiah. Demikian penjelasan saya tentang jenis-jenis sleeping bag yang saya gunakan ketika pendakian. Sebenarnya masih ada beberapa sleeping bag lain dengan bahan-bahan yang lain, tapi saya tidak memiliki barang tersebut sehingga saya tidak bisa menjelaskan tentang jenis-jenis sleeping bag itu. Terima kasih warga sudah menonton video ini. Jika berkenan, warga bisa memencet tombol like, komen, dan subscribe, serta sebarkan video ini agar warga yang lain bisa memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih.